Halo semuanya para penggemar serial drama India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, orang-orang bergegas untuk mendapatkan kereta ke kuil. Matahari sedang terbit. Lava, Kusa dan semua orang pun bergegas. Rama datang ke sana untuk menyambut kereta. Rama dan semua orang melakukan puja. Pandit mengatakan, kita bisa melakukan puja sekarang. Kereta tiba tepat waktu. Rama bilang ya, tapi aku ingin memberikan hak ini pada Lava dan Kusa. Lava dan Kusa merasa senang dan melakukan arti. Semua orang pun berdoa. Rama melihat catatan di sirih. Dia memikirkan Kal. Dia mengingat Lava dan Kusa. Kemudian Rama mengambil samaran dan pergi untuk memeriksa jembatan dan berkata siapa yang bisa melakukan ini. Lava mengatakan, kami juga memikirkan hal yang sama. Rama bertanya, bagaimana kau tahu itu aku? Kusa mengatakan, kamu mencintai orang-orang dan sangat mengkhawatirkan mereka. Kau adalah raja, tetapi kau seperti ayah bagi kami. Rama bilang, aku sedang berpikir siapa yang bisa melakukan ini. Apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Mereka memikirkan Nagarset. Mereka mengatakan dia adalah orang yang menentang tujuan kita. Rama mengatakan dia tidak bisa melakukan itu sendirian. Seseorang pasti bersamanya. Bagaimana kita mencari tahu? Lava mengatakan kita punya solusi. Kemudian pagi itu, Rama memanggil Nagarset dan Sahukar ke sabanya. Dia bilang, aku merasa seseorang telah merencanakan untuk menghancurkan jembatan. Aku telah memberikan tanggung jawab kepada saudara-saudaraku dan Hanuman. Mereka akan menemukan musuh yang tersembunyi. Nagarset mengatakan benar, kau harus melakukan itu. Rama berkata, sekarang aku akan memberikan hadiah pada Lava dan Kusa yang menggagalkan rencana musuh dan membuat puja menjadi mungkin. Dia bertanya pada Lava, apa yang kamu inginkan? Lava mengatakan, kami beruntung mendapatkan cinta ini di Ayodhya. Jika kau mengizinkan kami ingin sebidang tanah di sini, sehingga kami bisa membuat tempat untuk musafir seperti rumah. Kemudian Rama menyambut para musafir di Ayodhya. Dia mengatakan, semua orang memiliki hak untuk tinggal di sini. Itu sebabnya aku memberikan tanah kepada Lava dan Kusa. Aku akan sibuk sekarang. Kemudian Nagarset bertemu Surpanaka. Dia menceritakan segalanya padanya. Dia mengatakan Sinta akan segera kembali ke Ayodhya. Kerja kerasmu akan sia-sia. Surpanaka berteriak, Lava dan Kusa menggagalkan setiap rencanaku. Aku memutuskan untuk membunuh mereka. Nagarset mengatakan, Rama dan yang lainnya tidak hadir di Ayodhya hari ini. Lava dan Kusa benar-benar sendirian. Tidak ada yang membantu mereka. Dia mengatakan bahwa itu akan menjadi malam yang paling gelap malam ini. Aku akan menangani mereka malam ini. Dia pun tertawa. Lava dan Kusa dengan senang hati memulai membangun rumah. Nagarset menegur mereka dan meminta orang-orang itu untuk menghentikan Lava dan Kusa. Wanita itu menghentikannya dan mengatakan, kita dari Ayodhya. Tidak ada yang bisa membuat kita keluar dari sini. Kusa kemudian meminta Nagarset untuk pergi. Nagarset pun lalu pergi. Lava dan Kusa bekerja keras dan mereka merasa lelah. Kusa pun beristirahat. Kemudian mereka pun duduk. Lava dan Kusa menyanyikan kisah Ramayana untuk menginspirasi mereka. Cerita menunjukkan Rama dan semua orang melihat jembatan. Mereka kemudian mencapai Lanka. Sinta melihat bunga mekar. Dia ingat Rama. Dia pikir Rama telah datang di tanah Lanka. Rama mengatakan, kita harus memberikan kesempatan terakhir kepada Ravan, sehingga dia membebaskan Sinta
dan meminta maaf. Angat, kau akan membawa pesanku ke Ravan. Angat pergi ke Ravan dan berteriak, aku mendapat pesan dari Rama. Angat datang untuk bertemu Ravan. Dia bilang aku akan membuat tahta untukku terlebih dahulu, dan kemudian kita akan bicara. Angat lalu membuat tahta untuk dirinya sendiri dengan menggunakan ekornya yang panjang. Dia memperingatkan Ravan. Dia bilang, aku Menteri Rama Vansena. Bebaskan Sinta dan minta maaf kepada Rama. Selamatkan dirimu dan rajamu. Rama telah datang ke tanahmu. Angat mengatakan kamu tidak bisa membunuhku. Dia lalu menginjak tanah dan mengguncangnya. Ravan mengatakan Rama tidak punya keberanian untuk menghadapiku. Itu sebabnya dia mengirim tentara murahan sepanjang waktu. Dia takut. Angat mengatakan cukup. Kamu telah kehilangan kesempatan terakhir. Dia memukul tanah. Mahkota Ravan jatuh ke lantai dan menggelinding di tangga hingga sampai kepada Angat. Ravan terkejut dan marah. Angat pun membuangnya. Dia mengatakan pekerjaanku berakhir di sini. Sekarang kita akan bertemu di medan pertempuran. Dia lalu pergi. Rama melihat mahkota Ravan jatuh di luar. Dia bilang itu pertanda bagi kita. Hanuman mendapatkannya di kaki Rama. Dia pun menyebut nama Rama. Ravan bertemu menteri. Pria itu menunjukkan padanya pedang. Dia mengatakan pedang ini siap untuk membunuh para pendeta. Ravan mengatakan hebat. Biarkan Rama datang. Kita akan membunuhnya. Wibsana mengatakan kamu bisa menghabiskan waktu untuk bertarung. Menteri mengatakan maaf. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang raja untuk memperjuangkan raja? Wibisana mengatakan, Lanka hancur. Kau bersiap-siap untuk pertempuran. Praja sedang sekarat. Mereka ingin dukungan raja mereka. Aku memintamu, jaga dan simpan hal-hal yang tersisa. Kalau tidak, semuanya akan dihancurkan. Ravan mengatakan setiap kali kau menasehatiku, aku merasa kau tidak pantas dengan raja dan Sabah ini. Pertempuran itu perlu. Mandodari datang dan membuatnya memakai mahkotanya. Ravan memakai mahkotanya dan pergi ke Sabah. Semua orang menyebut namanya. Ravan mengatakan menteri telah mengatur senjata khusus untuk prajurit. Prajurit kita memiliki senjata hebat. Raja ini akan melihat pertempuran yang diingat banyak generasi yang akan datang. Menteri bertanya mengapa kita bertarung jika ini terjadi untuk wanita, yaitu Sinta. Mengapa kamu tidak merusak martabatnya? Maka dia akan menerimamu. Rama akan tahu penghinaan. Dia akan kembali ke tanahnya atau mengakhiri hidupnya. Semuanya tertawa. Wibisana berteriak, cukup. Kalian semua harus malu. Kamu telah menculik orang asing dan menodai Kul. Wibisana mengatakan, aku tidak akan diam sekarang. Aku meminta kau untuk membebaskan Sinta dan mengirimnya ke Rama dengan hormat. Ravan mengatakan tidak mungkin. Ini tidak akan pernah terjadi. Ravan lalu memintanya untuk pergi begitu saja. Kalau tidak, dia akan menghadapi amarahnya. Magnat mengatakan cukup. Kau tidak punya keberanian untuk menghadapi musuh. Raja kita adalah Ravan yang kuat. Kamu selalu berusaha menghancurkan kepercayaannya. Kamu tidak pantas disebut saudara Ravan. Sejarah akan menyebutmu pengkhianat Lanka. Semua orang mengatakan hal yang sama. Ravan pun tersenyum. Wibisana mengatakan kamu lebih muda bagiku Indrajit, jadi aku tidak ingin berkelahi denganmu. Ravan mengatakan ya, tetapi lebih tua untukmu dalam pengalaman dan keterampilan. Dia adalah seorang pejuang. Kau hanya noda pada nama Asur. Dia lalu menendang Wibisana. Wibisana lalu jatuh. Semuanya pun tertawa. Wibisana mengatakan aku berusaha keras untuk mendapatkan Ravan di jalan yang benar. Tetapi aku gagal.
Rafan mengatakan harapan terbaikku bersamamu. Keluar dari Lanka Raja. Di sisi lain, Vanar mengatakan, aku telah melihat seseorang datang dari Lanka. Dia tidak punya senjata. Mereka melihat Wibisana datang dan menyebut nama Rama. Sugriv mengatakan berhenti di sana. Siapa kamu? Wibisana berkata, aku saudara Rafan. Wibisana, kami memiliki hubungan darah. Tidak ada yang lain. Apapun yang dia lakukan, aku malu. Itu sebabnya aku memutuskan untuk mendukungmu dalam pertempuran ini. Terima aku. Beri aku kesempatan untuk melawan Rafan dalam dharma ini. Semua orang dan Rama pun terdiam. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Lava dan Kusa hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.